Episode 1. Do you still love me? Pagi itu di sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Jakarta Pusat. Sepasang suami istri tengah bergelung di bawah selimut putih tebal di atas kasur empuk berukuran king size. Kamar itu begitu luas, dilengkapi berbagai fasilitas yang ada. Sentuhan mewah terlihat dari furnitur dan interior yang dipastikan terbuat dari kualitas pilihan. Dua sejoli yang beberapa jam lalu bergula di tengah suara gemericik air hujan, kini saling berpelukan. Udara dingin selepas hujan membuat mereka semakin mengeratkan pelukan. Arumi Salsabila, atau yang biasa dipanggil Rumi, baru saja terbangun dari mimpi indah. Wanita berusia 27 tahun dengan paras cantik bagai Dewi Aprode, ditunjang postur tubuh tinggi semampai, berbadan langsing, bak gitar Spanyol, hidung mancung, bibir merah ranum dan bermata coklat itu sedang mengerjapkan kedua mata manik coklat milik wanita itu melirik jam yang terpasang di dinding. Tampaknya semalam aku bermimpi indah hingga tak mendengar suara alarm yang sudah kupasang pukul 5 pagi. Gumam Arumi. Ia melirik ke samping, melihat suami tercinta tengah terlelap dengan kedua tangan memeluk bagian pinggang sang istri. Wanita itu memindahkan tangan kekar sang suami yang melingkar di pinggang dengan sangat hati-hati, agar pria di sampingnya itu tidak terbangun. Ia menyingkap selimut yang menutupi tubuhnya, yang polos tanpa sehelai kain pun, lalu masuk ke dalam kamar mandi guna membersihkan tubuh dari sisa peluh dan kotoran yang menempel. Untung saja hari ini aku mendapatkan shift siang, jadi masih sempat menyiapkan pakaian dan sarapan untuk Mas Mahes. Gumam Arumi di tengah guyuran air shower yang membasahi tubuh. Setengah jam kemudian, Arumi keluar dari kamar mandi, hanya menggunakan jubah mandi. Rambut panjang hitam milik wanita itu tertutupi oleh handuk kecil yang melilit di atas kepala. Ia berjalan ke arah meja rias menuangkan hair tonic sebelum mengeringkan rambut. Ketika Arumi sedang sibuk mengeringkan rambut, dari arah belakang tangan kekar, seseorang pria memeluk wanita itu. "Astaga mas, kamu mengagetkanku saja," cicit Arumi, seraya menekan tombol off yang terdapat pada alat pengering rambut. Pria itu menggulung senyum, kemudian mengecup puncak kepala sang istri dengan penuh cinta. Ia berdiri di belakang Arumi memandangi kecantikan wanita itu lewat pantulan di cermin. "Memangnya kamu pikir siapa yang berani memelukmu selain aku?" tanya Mahesa. "Tentu saja tidak akan ada yang berani memelukku selain kamu, mas." Mahesa membalikkan tubuh Arumi. Kini posisi keduanya saling berhadapan. "Jika ada orang yang berani menyentuhmu selain aku, maka akan kuhajar dan habis-habisan karena sudah mengotori kesucian istriku tercinta. Kamu hanya akan menjadi milikku selamanya." Mahesa terdiam sejenak lalu berkata, "Menikahimu adalah sebuah keberuntungan bagiku. Usahaku semakin sukses berkat doa tulus dari istri tercinta sepertimu." Arumi Salsabila adalah berlian yang sangat berharga bagi Mahesa putra Adiguna, timpal pria itu. Seketika wajah Arumi merona karena mendapatkan pujian dari suami tercinta. Walaupun mereka sudah menikah selama hampir 5 tahun, tetapi sikap Mahesa masih sama seperti dulu, selalu lembut, penuh kasih sayang, dan teramat mencintainya. Ia beruntung dipersunting oleh pria seperti Mahesa, yang mau menerima dirinya apa adanya. Namun, sebuah gada besar menghantam kepalanya secara tiba-tiba. Raut wajah Arumi berubah ketika sekelebat bayangan kedua orang tua Mahesa muncul dalam benaknya. "Mas, apakah kamu akan tetap mencintaiku meski aku belum bisa memberikan keturunan untuk keluarga Adiguna?" Bibir Arumi bergetar diikuti kedua mata yang mulai berkaca-kaca. Hati wanita itu terlalu sensitif jika membahas soal keturunan, sebab hingga detik ini pernikahan yang telah dibina bersama Mahesa putra Adiguna belum juga membuahkan hasil. Membuat Arumi khawatir bagaimana jika suatu saat Mahesa berpaling dan mencapakannya begitu saja. Ia begitu takut apabila harus berpisah dengan pria yang amat dicintainya. Mahesa kembali tersenyum. "Aku akan tetap mencintaimu, ada atau tanpa adanya anak dalam keluarga kecil kita. Percayalah, hanya kamu seorang yang akan menjadi istriku. Di hati ini tidak ada lagi wanita lain selain dirimu." Pria itu menarik tangan Arumi, lalu mendekatkan di bagian hati, mencoba memberikan keyakinan pada sang istri untuk tidak terlalu mencemaskan soal
keturunan. Senyuman indah merekah di bibir ranum Arumi. Bibir itu manis bagaikan madu, hingga membuat sang kumbang ingin mengecap walau hanya sekejap saja. "Ah, kamu mau apa, Mas?" tanya Arumi ketika wajah Mahesa mendekat. "Aku ingin mengecap betapa manisnya madu yang ada di bibirmu itu." Mahesa semakin mendekatkan bibir, namun dengan gerakan cepat, Arumi menghindar. "Lekaslah bergegas, jangan sampai kamu telat tiba ke kantor." Arumi beranjak dari kursi menuju walk-in closet yang ada di dekat kamar mandi. "Padahal aku hanya ingin mengecupnya sebentar saja," batin Mahesa. Namun ia pun tetap menuruti perintah Arumi, melangkah masuk ke dalam kamar mandi. 15 menit berlalu, pria bertubuh atletis itu keluar dari kamar mandi. Ketika kedua kakinya melangkah maju, netra Mahesa menangkap sosok wanita cantik jelita tengah menyiapkan kemeja lengkap dengan dasi dan setelah jas kerja. Dalam balutan mini dress berwarna jingga tanpa lengan, sangat kontras dengan warna kulit sang istri. Wajah Arumi terlihat sangat bersinar menyerupai sinar rembulan di malam hari. Meski tanpa polesan make up tebal, ia tetap terlihat cantik. Mahesa berdecak kagum melihat betapa cantiknya wanita yang telah dipersunting olehnya selama hampir 5 tahun. "Sungguh indah sekali, ciptaanmu Tuhan," batinnya. "Mas Mahes, sini." Arumi melambaikan tangan ke udara, meminta Mahesa untuk segera menghampiri wanita itu begitu telaten, mengurusi semua kebutuhan suami. Hingga tak heran, Mahesa semakin hari semakin mencintai dan menyayangi istrinya. Meski Arumi belum juga memberikan keturunan, tetapi Mahesa yakin suatu hari nanti akan ada keajaiban menghampiri keluarga kecil mereka. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Cahaya matahari mulai menampakkan pesonanya. Meskipun semalam ibu kota diguyur hujan, akan tetapi sang mentari tetap setia kepada penduduk di bumi ini. Memancarkan sinarnya memberikan kehangatan bagi seluruh insan di bumi ini. "Pukul berapa kamu ke rumah sakit?" tanya Mahesa saat duduk di meja makan untuk sarapan. Pria itu telah siap dengan setelan pakaian kerja. "Aku akan berangkat pukul 1 siang, jawab Arumi, sambil menuangkan nasi goreng ke piring kosong milik suaminya. "Namun sebelum ke rumah sakit, aku ada janji ketemuan dengan Kayla dan Rini di sebuah kafe." "Oke, tak masalah. Lagi pula kamu sudah lama tidak berjumpa dengan kedua sahabatmu itu." Mahesa menyuapkan makanan ke dalam mulut. "Benar, aku terlalu sibuk bekerja hingga tak memiliki waktu luang untuk bertemu dengan mereka." "Iya, kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini. Bahkan di akhir pekan pun akan pergi ke rumah sakit, padahal akhir pekan merupakan waktu yang paling tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kita bisa gunakan untuk jalan-jalan, nonton di bioskop, atau berbelanja. Pokoknya kembali ke masa ketika masih pacaran agar hubungan rumah tangga kita tetap harmonis." Arumi menyentuh tangan Mahesa yang ada di atas meja makan. Ia sadar akhir-akhir ini telah menelantarkan suaminya dengan sibuk bekerja. Dengan penuh penyesalan, wanita itu berkata, "Saat itu aku terpaksa pergi karena ada operasi darurat. Kebetulan akulah dokter yang bertanggung jawab pada pasien itu. Mau tidak mau aku harus bergegas ke rumah sakit. Kamu tahu kan, Mas, tugas seorang dokter itu adalah membantu pasien yang membutuhkan pertolongan." Wanita itu menjeda sebentar kalimatnya. Bagi tenaga medis, semua pasien adalah prioritas utama dibanding dengan urusan pribadi. Mahesa tersenyum masam. "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku tidak ingin masalah ini merusak hariku." Arumi mengangguk kemudian menyendokkan makanan ke dalam mulut. Beberapa saat kemudian mereka sudah selesai sarapan. Arumi membawa tas dan jas yang disematkan di lengan kanan. Arumi dan Mahesa berjalan bersisiran menuju pintu masuk rumah mewah berlantai 2 di perumahan elit di kawasan Jakarta Pusat. "Aku pergi dulu." "Iya mas, hati-hati di jalan," sahut Arumi. Kemudian dia memberikan tas dan jas kerja kepada Mahesa, lalu mencium punggung tangan sang suami. Mahesa mencium kening Arumi, meski pria itu masih kesal atas pertengkaran kecil yang terjadi di meja makan, tetapi dia tidak mau melewatkan memberikan kecupan hangat untuk istri tercinta, sebab itu merupakan tradisi yang harus dilakukan sebelum berangkat kerja. Tukang gibah. Setelah melepas kepergian suami tercinta untuk mengais rezeki, Arumi masuk ke dalam rumah. Namun baru menaiki anak tangga yang ketiga menuju kediamannya,
Kaki jenjang itu terhenti tatkala mendengar suara penjual sayur keliling, berteriak menjajakan dagangannya. Sebaiknya aku berbelanja dulu, selagi ada penjual sayur keliling. Kebetulan persediaan sayuran dan lauk pauk mulai menipis di lemari es. Gumam Arumi, lalu ia menuruni kembali anak tangga itu, berjalan keluar rumah, berbaur dengan ibu-ibu komplek yang sedang berbelanja. Selamat pagi semua, sapa Arumi ramah kepada para tetangganya yang kebetulan berbelanja di abang sayur. Selamat pagi Bu Dokter, saut para tetangga hampir bersamaan. Tumben, Bu Dokter yang belanja. Biasanya Tini yang diminta belanja. Memangnya ART Bu Dokter kemana? Tanya Bu Ahdan. Mbak Tini ada di dalam rumah Bu, sedang mengurus pekerjaan lain. Oh, saya kira ART Bu Dokter sedang bermalas-malasan di dalam kamar, sambil main handphone. Zaman sekarang kan banyak ART yang bekerja tidak di bawah naungan yayasan. Seenaknya saja kalau bekerja. Main handphone, berselancar di sosial media, bergosip bahkan tidur di saat jam bekerja. Aduh, sungguh merepotkan sekali, ucap Bu Sandra dengan nada menyindir. Bu Sandra sengaja menyindir Arumi sebab ia menaruh dendam akibat salah satu pekerja terbaik di rumahnya tiba-tiba saja mengundurkan diri dan lebih memilih untuk bekerja di rumah Arumi. 1 tahun setelah menikah, Mbak Tini memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah Bu Sandra karena majikannya terdahulu merupakan tipe majikan yang bawel, pelit dan semena-mena, membuat Mbak Tini yang berasal dari kampung merasa tidak betah, diperlakukan tidak selayaknya pekerja pada umumnya. Untung saja saat itu Arumi mau menerima Mbak Tini bekerja di rumahnya. Sejak saat itu Bu Sandra dendam pada wanita yang berprofesi sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit terbaik di Jakarta. Arumi tersenyum sambil menatap Bu Sandra. Alhamdulillah Mbak Tini bukan tipe ART seperti itu. Dia rajin dan tidak pernah bermalas-malasan di saat jam kerja. Wanita itu melirik ke arah Mbak Tini yang saat itu sedang menyapu jalanan di depan rumah Arumi. Lihat, saking rajinnya sampai-sampai jalanan umum saja dia sapu. Padahal itu bukan tugasnya, bukan? Jawab Arumi santai, sambil memilih sayuran serta lauk pauk untuk persediaan selama beberapa hari ke depan. Merasa kesal karena semua perkataannya ditepis oleh Arumi, membuat Bu Sandra tersulut api emosi. Ia mencari celah untuk menjatuhkan lawannya. Sebuah ide cemerlang terlintas di benak wanita itu. Oh ya Bu Dokter, saya sudah lama tidak melihat Bu Naila datang ke rumah ini. Apakah hubungan di antara kalian baik-baik saja? Seketika raut wajah Arumi berubah menjadi murung. Senyuman yang sedari tadi terlukis di bibir wanita itu hilang tergantikan oleh awan kelabu. Dengan bibir bergetar ia berkata, "Baik-baik saja kok Bu, Mama tidak datang ke sini karena sedang sibuk." Pupil mata Bu Sandra melebar dengan sempurna. Ia tersenyum sinis ke arah Arumi. "Sibuk apa? Perasaan saya Bu Naila tidak pernah sibuk loh. Kemarin ketemu saya di toko kue langganan. Saya tanya, kok jarang main ke rumah Pak Mahes? Kalian tahu jawabannya apa?" Tanya wanita itu sambil melirik satu persatu ibu-ibu komplek yang sedang berbelanja. Bu Naila bilang, "Untuk apa main ke rumah Mahesa? Toh di sana tidak ada yang dituju." Rumah Mahesa sepi, seperti kuburan. Tidak ada teriakan, tangisan, dan suara tawa anak-anak. Jadi dia malas kalau harus mengunjungi anak dan menantunya. Bu Sandra tersenyum puas karena berhasil membalikan keadaan. Ucapan Bu Sandra sontak membungkam mulut Arumi. Perkataan yang terlontar dari bibir wanita itu sukses, membuat hati Arumi sakit bagaikan ditusuk oleh ratusan anak panah. Saya kalau jadi Bu Naila pun malas berkunjung ke rumah anak dan menantu jika di sana tidak ada cucu. Lebih baik di rumah, bisa istirahat, arisan atau nongkrong bareng teman-teman geng sosialita. Celetuk Bu Farida. Benar juga ya, kita akan datang ke rumah anak menantu ingin bertemu dengan cucu. Namun kalau di rumah itu tidak ada cucu, untuk apa jauh-jauh berkunjung? Timpal Bu Karin. Itulah sebagian kecil kalimat yang terucap dari bibir para ibu-ibu komplek. Mereka seolah bekerja sama untuk menjatuhkan mental Arumi. Bu Ahdan selaku istri dari Pak RT melirik ke arah Arumi. Timbul rasa iba dalam diri wanita parubaya itu. Sudah ibu-ibu hentikan, sebaiknya kita belanja, kasihan abang sayur sudah menunggu kita terlalu lama. Usai berbelanja, Arumi masuk ke dalam rumah. Rumah yang selama hampir 5 tahun ini menjadi tempat wanita itu menaung dari panas terik sinar matahari dan melindunginya dari guyuran air hujan yang membasahi bumi. Ketika kaki jenjang itu melangkah masuk ke dalam rumah, suasana hening, tidak ada suara teriakan anak-anak yang memekikkan gendang telinga. Tidak ada suara tangisan bayi,
yang meminta sang ibu untuk menina bobokan, yang ada hanya suara dentingan piring kotor yang bersumber dari dalam dapur. Netra wanita itu memandangi sebuah frame foto yang tergantung di dinding ruang tamu. Ada foto Arumi dan Mahesa tersenyum bahagia. Dia dan suami tercinta mengenakan pakaian pengantin begitu indah dan sangat mewah. Benar kata ibu-ibu komplek, rumah ini akan terasa sepi apabila tidak ada suara anak-anak. Gumam Arumi. Kemudian tatapan wanita dalam balutan dress tanpa lengan dengan rambut panjang hitam tergerai menerawang jauh, seolah jiwanya tersesat ke dalam sebuah dimensi lain, yang dia sendiri pun tidak menyadari itu. Tanpa sadar seolah senyum tipis tersungging di bibir mungil wanita itu. Perlahan cairan bening kristal mengalir begitu saja tanpa meminta izin, terlebih dulu kepada sang empu. Melihat majikannya meneteskan air mata, membuat Kartini atau yang biasa dipanggil Mbak Tini menghampiri. Wanita yang bekerja sebagai ART di rumah itu berencana membereskan debu dan kotoran yang menempel pada jendela. Namun niatan itu diurungkan kala melihat Arumi berdiri dengan pikiran menerawang, seraya memandangi foto pernikahan. Kasihan sekali Bu Arumi. Setiap kali memandangi foto itu air matanya pasti menetes. Entah sampai kapan penantian wanita baik itu berakhir. Aku sungguh tak tega melihat Bu Arumi selalu termenung. Batin Mbak Tini. Dia tahu bagaimana tersiksanya batin seorang wanita yang tak kunjung diberikan keturunan. Rasanya sangat menyakitkan, lebih parah daripada ditusuk sembilu ataupun disayap oleh sebilah pisau. Tidak ingin Arumi terus larut dalam kesedihan. Mbak Tini berjalan dengan sangat hati-hati dan berhenti di samping majikannya itu. Bu Arumi, suara serak Mbak Tini mengembalikan kesadaran Arumi. Wanita yang berprofesi sebagai dokter bedah di salah satu rumah sakit bertaraf internasional itu mengusut sisa genangan air di sudut mata, lalu menoleh ke sumber suara. Ada apa Mbak? Butuh sesuatu? Tanyanya dengan suara tercekat. Tidak Bu, saya hanya ingin membersihkan figura itu saja, ucap Mbak Tini. Tangan wanita itu membawa kemoceng, serta di bahunya tersampir lap microfiber. Ya sudah, kamu lanjutkan pekerjaan. Saya ke kamar dulu, kalau butuh sesuatu, langsung ke lantai atas saja. Mbak Tini mengangguk. Baik Bu. Arumi berjalan menaiki anak tangga menuju lantai 2, letak kamar utama berada. Hati wanita itu terasa sedikit lebih membaik setelah menangis. Meskipun tidak memberikan jalan keluar, tetapi setidaknya senyuman kini merekah kembali di bibir wanita itu. Lebih baik aku bersiap-siap untuk bertemu kedua sahabatku, daripada terus larut dalam kesedihan yang tak kunjung usai. Arumi merentangkan tangan ke samping, seraya menghirup napas dalam. Lagi pula bukan kata Dimas Mahes memintaku untuk tidak terlalu memikirkan soal keturunan. Toh dia akan tetap mencintaiku selamanya. Arumi berusaha untuk tidak mempedulikan ucapan mertua dan orang lain. Dia yakin suatu hari nanti Allah akan menitipkan seorang malaikat kecil dalam rahim wanita itu. Suara dering ponsel Arumi menghentikan sejenak kegiatannya. Dia meraih benda pipi berukuran 6,5 inci tersebut di atas meja rias. Sebuah pesan singkat tanpa nama pengirim terpampang di layar ponsel. Kedua alis Arumi tertaut. Perlahan dia membuka pesan tersebut. Jangan terlalu percaya terhadap suamimu. Meskipun dia berkata bahwa akan mencintaimu selamanya, bisa saja itu hanya kepalsuan belaka. Berhati-hatilah, selalu awasi gerak-gerik suamimu. Singkat tapi berhasil memporak-porandakan perasaan Arumi dalam seketika. Bagaimana tidak, baru saja dia meyakinkan diri bahwa Mahesa akan tetap mencintainya. Kini sebuah pesan singkat dari nomor asing membuat wanita itu dilema. Tubuh Arumi gemetar, kaki wanita itu terasa lemas. Dengan sekuat tenaga dia duduk di atas kursi rias yang jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi Arumi berdiri. Dada Arumi terasa sesak, hidungnya terasa masam, dan mata wanita itu terasa perih. Dia menghirup napas dalam lalu menghembuskan kemudian menghirupnya lagi sebanyak 3 kali. Aku yakin itu hanya orang iseng saja. Ia pasti berniat menghancurkan rumah tanggaku bersama Mas Mahes. Iya, Mas Mahes bukan pembohong. Aku harus percaya padanya, ujar Arumi meyakinkan diri. Setelah wanita berambut panjang tergerai itu berhasil menguasai diri, dia berusaha untuk bangkit menuju ranjang. Rasanya tubuh Arumi terasa lelah, dan dia ingin beristirahat sejenak, menghilangkan beban pikiran yang tengah hinggap dalam benak wanita itu. Tepat pukul 12 siang Arumi terbangun. Dia melihat keluar jendela, cuaca sudah mulai mendung. Awan hitam mulai menyelimuti langit yang semula cerah.
Pepohonan bergoyang diterpa angin. Masih ada waktu bagiku untuk bersiap-siap sebelum hujan turun. Gumam Arumi. Kemudian dia menyingkap selimut tebal yang menutupi sebagian tubuh kecuali kepala, lalu berjalan menuju walk-in closet. Hari itu dia mengenakan blus hijau toska dipadu rok di bawah lutut berwarna putih, serta rambut dikuncir kuda. Wanita itu membubuhkan bedak padat dan terakhir memoleskan lipstik sebagai penyempurna riasan. Setelah memastikan penampilan Arumi sempurna tanpa cacat, wanita itu menuruni anak tangga secara perlahan. Suara ketukan yang berasal dari sepatu hak tinggi menggema, memenuhi setiap sudut ruangan. Ketika menuruni tangga, Mbak Tini sedang membersihkan karpet ruang keluarga menggunakan vacuum cleaner. Kebetulan ruang keluarga itu letaknya di dekat tangga, sehingga dari anak tangga Arumi bisa melihat jelas ART-nya itu sedang melakukan tugas rumah tangga. Bu Rumi, sudah mau berangkat kerja? Iya Mbak, saya titip rumah. Kalau ada apa-apa telepon saja. Namun jika saya tidak mengangkat telepon, kamu bisa menghubungi Pak Mahes. Baik Bu, Arumi berjalan penuh percaya diri. Namun siapa yang tahu bahwa hati wanita itu tengah berkecamuk. Sebuah kerikil kecil sedang menghandam, bersiap menguji rumah tangga yang sudah dibina selama hampir 5 tahun. Perlahan, kaki jenjang wanita bertumbuh tinggi semampai itu telah tiba di depan garasi rumah. Langkah kaki Arumi mengalihkan perhatian sang sopir yang sedang duduk di teras sembari menikmati secangkir kopi dan pisang goreng buatan Mbak Tini. Dilanjutkan saja Pak, setelah itu tolong kamu cek dulu keadaan mobil saya. Jika tidak ada masalah, segera antar saya ke Cafe Rainbow, ucap Arumi. Sebuah senyuman tersungging di sudut wanita itu. Dia sengaja memberikan kesempatan kepada Pak Burhan untuk beristirahat lebih lama. Arumi memang tidak pernah memaksakan pekerjaannya untuk segera melakukan perintah yang diminta. Karena menurut wanita itu, mereka semua bukan robot yang bisa diperintah sesuka hati tanpa butuh istirahat. Arumi berprinsip ketika semua pekerja setia maka dia akan memperlakukan mereka layaknya saudara. Kini Arumi sudah berada di dalam mobil. Tangan wanita itu merogoh headset bluetooth dari dalam tas. Halo Kai, aku masih di rumah menunggu Pak Burhan. Menghabiskan cemilannya dulu, ucap Arumi kala suara cemprengkela terdengar di seberang sana. Cih, kamu jadi majikan terlalu baik pada bawahan. Hati-hati, nanti kamu malah dimanfaatkan oleh mereka. Kela coba memperingatkan sahabatnya. Ya sudah, cepat kesini, jangan sampai telat. Pokoknya aku tidak mau menunggu terlalu lama. Pukul 3 sore nanti aku masih ada sesi pemotretan. Oke, dalam waktu kurang dari 1 jam aku sudah tiba di sana. Ya sudah, aku matikan dulu sambungan telepon ini. Pak Rahmat sudah berjalan ke sini, ujar Arumi. Kita berangkat sekarang. Arumi menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Jangan ngebut-ngebut Pak, alon-alon asal pelakon. Pelan-pelan asal tercapai, pintanya pada sang sopir. Kemudian Pak Burhan menginjak pedal gas, namun sebelum itu, dia sudah memastikan keadaan mobil dalam kondisi baik-baik saja dan siap digunakan. 30 menit berlalu kemudian, mobil yang ditumpangi Arumi sudah memasuki area Cafe Rainbow. Pak Rahmat yang duduk di balik kemudi memarkirkan kendaraan roda 4 milik majikannya tak jauh dari pintu masuk. Silahkan Bu, pria yang bekerja selama hampir 5 tahun di kediaman Mahesa memayungi majikannya agar tidak basah terkena air hujan. Siang itu, kota Jakarta diguyur hujan, menyebabkan jalanan macet dan Arumi terpaksa datang terlambat lebih dari 15 menit dari jam yang ditentukan. Terima kasih, ucap Arumi ramah. Kemudian dia melangkahkan kaki masuk ke dalam kafe tersebut. Suasana di dalam kafe sudah mulai ramai, meski sedang diguyur hujan tak menyurutkan minat para pengunjung bertandang ke kafe yang sedang viral di berbagai media sosial. Terkenal akan cita rasa aroma kopi dan menu lezat yang menjadi ciri khas kafe tersebut. Kafe dengan desain minimalis serta memiliki nilai estetika yang tinggi, dibangun di tengah pusat ibu kota. Meski didominasi kayu, tetapi tidak membuat kafe ini terlihat ketinggalan zaman, melainkan memberikan kesan natural karena para pengunjung bisa menyatu dengan alam, sambil menikmati secangkir kopi bersama sahabat, teman, maupun orang terkasih. Penambahan lampu gantung unik serta beberapa tanaman hias dalam ruangan memberikan kesan hangat dan super nyaman bagi para pengunjung. Di kursi paling ujung berjarak 4 meter dari pintu masuk,
Seorang wanita berambut pendek sebahu melambaikan tangan ke arah Arumi. Dengan sedikit berlari, Arumi menghampiri wanita itu. "Maaf Rin, aku datang terlambat." "Ah, tidak perlu minta maaf. Lagi pula, aku dan Kayla juga baru tiba di sini," balas Rini, sahabat Arumi. Kemudian Arumi dan Rini berpelukan serta mencium pipi kanan dan kiri secara bergantian. Rini dan Kayla merupakan kedua sahabat Arumi. Dulu, mereka sama-sama dibesarkan di sebuah panti asuhan yang lokasinya berada di daerah Bandung. Menginjak usia 14 tahun, Arumi remaja diadopsi oleh sepasang suami istri yang tak lain merupakan donatur tetap panti asuhan tersebut. Kebetulan mereka baru saja ditinggal pergi oleh putri sematawayang akibat kanker, menyebabkan nyawanya tidak tertolong. Berkat kebaikan, kepintaran, dan sikap polos Arumi, membuat Nyimas dan Zidan jatuh hati dan memutuskan mengadopsi gadis belia itu. "Oh ya, Kayla mana?" tanya Arumi sambil meletakkan shoulder bag di kursi kosong di samping wanita itu. "Dia sedang ke toilet. Maklum saja, sahabat kita satu itu tidak bisa membiarkan riasan di wajahnya luntur, jadi harus sering di-retouch up," jawab Rini terkekeh. Seulas senyum tersungging di bibir Arumi. "Iya, dia kan seorang model, harus pandai menjaga penampilan. Jangan sampai wartawan memotret Kayla dalam keadaan pucat." "Benar sekali, malu sekali. Itu pasti akan membuat sahabat kita malu karena semua orang melihat wajah asli Kayla tanpa make up." Rini kembali terkekeh. Rini melihat ke arah Arumi yang duduk di hadapannya. Melihat raut wajah wanita itu sedikit murung, dia menduga telah terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. "Rumi, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Rini. Rini bisa membaca hanya dengan melihat raut wajah, gerak-gerik, serta sorot mata seseorang hanya dalam sekali lirik. Sebab dia sudah terbiasa bergaul dengan banyak orang yang berbeda setiap hari. Berprofesi sebagai psikiater membuat wanita beranak satu itu tahu betul bagaimana sikap seseorang ketika dirundung masalah. Aku, tentu saja aku baik-baik saja." Arumi memaksakan tersenyum. Hampir saja dia lupa bahwa wanita yang duduk di hadapannya itu merupakan seorang psikiater. Dia tidak akan mampu berbohong karena Rini bisa membaca karakter seseorang lewat gestur tubuh lawan bicaranya itu. "Arumi, jawab pertanyaanku. Apakah ada hal yang disembunyikan olehmu?" tanya Rini sekali lagi. Dia ingin memastikan bahwa kondisi sahabatnya itu baik-baik saja. "Three Musketeers." Rini menautkan kedua alis, lalu mencondongkan wajah ke hadapan Arumi. Dia menelisik lebih dalam, mencari tahu ada apakah gerangan dengan sahabatnya itu. "Baiklah, jika kamu tidak mau cerita, aku tak akan memaksamu. Namun apabila di kemudian hari kamu membutuhkan teman curhat, aku siap menjadi pendengar setia." "Terima kasih, aku hargai niat baikmu ini." Arumi mencoba tersenyum manis di hadapan Rini, meski dia sedang bimbang akibat memikirkan pesan singkat yang dikirim oleh orang asing. Tetapi wanita berusia 27 tahun itu ingin bersikap tegar di hadapan Rini. Arumi dan Rini kembali menyeruput kopi pelan, menikmati kebersamaan mereka sambil mendengarkan musik di tengah guyuran hujan. Tak berselang lama dari arah belakang seorang wanita berjalan ke arah tempat duduk yang diduduki oleh Arumi. Wanita itu berpenampilan modis, stylish dalam balutan pakaian serba branded. Seulas senyum sinis tersungging di bibir ranum itu. "Kamu pasti datang terlambat kan?" protes Kayla. Wanita berusia 25 tahun itu berprofesi sebagai seorang model tanah air. Sudah sering tampil dalam acara runway tingkat nasional maupun internasional. Berparas cantik bak bidadari, tubuh tinggi semampai dan berkulit bersih bagai kilau mutiara. "Tidak bisakah kamu datang tepat waktu, Kayla terus melontarkan kekesalannya karena terlalu lama menunggu kedatangan Arumi. Kedua sudut bibir Arumi tertarik ke atas. "Iya, maaf, lain kali aku akan datang tepat waktu." Wanita itu menarik tubuh Kayla dalam pelukan. "Sudah hentikan, jika kamu terus memelukku aku akan kehabisan napas." Arumi terkekeh. Baru 2 bulan tidak bertemu, sikapmu sudah berubah menjadi Kayla yang pemberani dan tidak cengeng lagi. Tentu saja aku wanita dewasa dan harus memiliki pola pikir yang berbeda. Jangan sampai terlihat lemah dan mudah ditindas oleh orang lain. Apalagi dunia model sangat ketat. Aku harus kuat agar karirku bisa berjaya." Sontak ucapan Kayla membuat Arumi dan Rini tertawa.
Kedua wanita itu tidak menyangka bahwa adik kecil mereka kini tumbuh menjadi wanita dewasa, tangguh dan jauh dari kesan kekanak-kanakan. Padahal dulu ketika masih di panti asuhan, Kayla adalah anak yang paling cengeng, mudah menangis apabila dibully oleh teman-teman di panti, membuat Arumi dan Rini siaga, memasang badan paling depan untuk melindungi Kayla kecil. Setelah menunggu selama hampir 20 menit, seorang pelayan wanita berseragam biru navy lengkap dengan apron putih yang melilit di pinggang datang membawakan pesanan. Di atas mempan terdapat 3 buah cangkir kopi berikut kek kesukaan ketiga wanita itu. "Permisi, ini pesanannya," ucap pelayan itu ramah. Lalu ia meletakkan ketiga cangkir kopi dan piring kecil di atas meja. Tatkala ia menggeser semua pesanan itu di atas meja, pelayan itu menyempatkan mencuri-curi pandang ke arah Kayla. Sorot mata berbinar bahagia kala bertemu dengan sang idola. Tanpa sadar, pelayan itu menyodorkan buku kecil beserta pena di hadapan Kayla. "Nona, saya adalah fans berat Anda. Bisakah Nona memberikan tanda tangan sebagai kenangan?" Bosan itulah yang dirasakan oleh Kayla, seorang dara cantik kelahiran 25 tahun yang berprofesi sebagai seorang model terkenal di tanah air. Setiap berada di tempat umum, ada saja kelakuan fans fanatik yang mengganggu kesenangannya dengan cara meminta tanda tangan. Sejujurnya gadis itu sudah lelah dengan profesi yang digelutinya. Sejak berusia 17 tahun, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Andaikan ia keluar dari dunia model, maka tidak akan ada lagi sumber dana yang mengalir deras ke rekening pribadinya. Hidup di kota besar dan berprofesi sebagai public figure menuntut gadis itu untuk hidup serba mewah, apalagi ia hanya lulusan SMA dan tidak memiliki skill lain selain berlenggak-lenggok di atas catwalk atau berpose di depan kamera. Akan sulit mendapatkan pekerjaan di luar dunia model. Jadi mau tidak mau ia harus menerima resiko atas pilihan yang diambil. "Kai, berikan tanda tangan untuk pelayan itu," bisik Arumi. Suara lembut sahabatnya itu membuyarkan lamunan gadis itu. Ia menghela napas panjang, tangannya terulur, meraih buku dan juga pena. "Ini?" Dengan wajah sumringah, wanita itu menerima buku yang sudah ditandatangani oleh Kayla sambil berucap, "Terima kasih Nona." Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pelayan itu berlalu dan melanjutkan kembali pekerjaannya. Melihat raut wajah Kayla yang berubah kesal, Arumi bergegas mengusap punggung gadis itu. "Kamu terlihat jelek kalau wajahmu ditekuk," goda Arumi berusaha menghibur sahabatnya agar tidak kesal karena waktu istirahatnya diganggu oleh orang lain. Kayla hanya mencubit tetapi tak mengucapkan sepatah kata. "Aduh, kenapa kalian malah diam saja? Ayo kita habiskan ini semua," seru Rini antusias. Putra Adiguna Properti. "Pak Mahes, ini data calon pembeli yang berencana mengambil 2 unit perumahan di kantor kita." Suara serak Hendrik menghentikan sejenak aktivitas Mahes. Mahesa Putra Adiguna merupakan seorang direktur di sebuah agen properti yang didirikan oleh sang papa. Sejak berusia 23 tahun sudah berkecimpung di dunia properti, sehingga tak heran kini di usianya yang menginjak 28 tahun, banyak prestasi yang telah diraih. Salah satunya adalah pebisnis termuda di usianya yang terbilang masih relatif muda. Keberhasilan pria itu berbanding terbalik dalam urusan ranjang. Di kantor dia terkenal pintar melobi klien, hingga akhirnya tertarik dan mau bekerja sama dengan Putra Adiguna Properti. Namun untuk urusan ranjang, kemampuannya berada di level menengah ke bawah. Terbukti hingga kini dia belum juga berhasil membuahi sang istri. Tangan pria itu terulur ke depan, meraih berkas yang dibutuhkan untuk meninjau kelengkapan persyaratan calon pembeli. "Bagus. Pastikan kali ini calon pembeli benar-benar membeli unit perumahan. Jangan hanya PHP dan membuat kantor kita rugi." Pria yang berdiri di hadapan Mahes mengangguk kemudian berkata, "Baik Pak, kali ini kantor kita akan mendapatkan laba besar apabila 2 unit perumahan itu terjual. Sebaiknya memang begitu, sebab jika kamu dan Joko gagal, maka bersiaplah. Gaji kalian akan dipotong sebagai kompensasi atas kegagalan yang ditanggung oleh kantor," ancam Mahes. "Tenang saja Pak, saya dan Joko akan berusaha meyakinkan mereka." Hendrik tak habis pikir dengan pemikiran Mahesa yang mengatakan akan memotong gajinya apabila calon pembeli itu membatalkan rencana mereka untuk membeli 2 unit rumah yang dibangun oleh PT Adiguna. Padahal dia dan Joko tidak ikut andil ketika 2 calon pembeli itu membatalkan rencana.
Kenapa dirimu seperti tidak bersemangat? Tanya Joko yang merupakan marketing di kantor itu. Hendrik melirik sinis ke arah Joko. Salah satu rekan kerjanya ini bisa bersikap santai di saat gaji mereka berdua terancam dipotong. Bagi pria itu, dulu 30% bukan masalah, namun kini setelah dia menikah dan memiliki bayi kembar, rasanya Hendrik enggan untuk membiarkan 2 digit angka itu terbang dengan sia-sia. Aku sangsi. Apakah kamu masih bisa bersikap santai ketika tahu gaji kita berdua terancam dipotong oleh Pak Mahes? Hendrik melempar bagian belakang tubuhnya dengan kasar di atas kursi empuk di ruangannya. What? Dipotong? Berapa persen? Tanya Joko cemas. 30%. Kamu bisa bayangkan sebanyak apa uang gaji yang akan melayang jika kita gagal? Membujuk kedua calon pembeli itu. Hendrik merentangkan tangan, lalu menjadikan tangan itu sebagai alas, kemudian menatap langit-langit. Joko yang mendengar gajinya terancam dipotong merasakan tubuhnya seketika lemas. Dia duduk di kursi dengan wajah pucat. Aduh, mau makan apa anak dan istriku kalau gaji bulan ini benar-benar dipotong si bos? Gumam pria itu. Tanpa mereka berdua sadari, Mahesa sudah berdiri di belakang memandangi Hendrik dan Joko secara bergantian. Maka dari itu, kalian berusaha dengan baik agar transaksi kali ini berhasil, ucap Mahesa sambil menepuk bahu Hendrik. Ah, Pak Mahes, saya pikir Bapak ada di ruangan. Hendrik menjadi salah tingkah karena tertangkap basah sedang membicarakan pria yang menjadi atasannya itu. Ini kan sudah jam istirahat. Saya ini manusia membutuhkan makan dan minum sama seperti kalian, tutur Mahesa seraya beranjak pergi, meninggalkan kedua karyawan yang bergeming di tempat. Mahesa berdiri di depan pintu lift ketika pintu itu terbuka. Dia bergegas masuk dan menekan tombol UG. Pada saat benda itu bergerak turun, Mahesa mengeluarkan telepon genggam dari dalam saku jas, lalu menghubungi nomor seseorang. Baby, aku baru saja keluar dari kantor. Apakah pertemuanmu dengan kedua sahabatmu sudah selesai? Kalau sudah langsung ke restoran, yang sudah kita tentukan kemarin ya, ucap Mahesa mesra. Ingat, jangan sampai terlambat. Baik mas, aku akan langsung menemuimu di sana. Tunggu aku di restoran itu ya. Suara merdu seorang gadis mengakhiri percakapan via saluran telepon. Tak berselang lama, pintu lift terbuka. Dia berjalan dengan langkah panjang menuju parkiran VVIP yang berada di samping pintu masuk. Restoran Atlantis. Mas, seru seorang gadis cantik berpenampilan menarik kala memasuki sebuah ruangan VIP yang dipesan khusus oleh Mahesa. Siang itu ia berjanji akan menemui seorang pria yang sudah dipacarinya selama 3 bulan belakangan. Baby, itulah nama panggilan kesayangan yang diberikan oleh Mahesa kepada dirinya, sebab usia gadis itu lebih muda dari kekasih gelapnya itu. Melihat sang kekasih sudah datang, dengan gerakan cepat, Mahesa menarik tubuh itu ke dalam pelukan. Mas rindu sekali padamu, baby, ucap pria itu. Dari jarak sedekat ini, gadis itu bisa merasakan hangatnya hembusan napas Mahesa. Degup jantung pria itu
Sementara itu, di sebuah rumah sakit bertaraf internasional, Arumi berdiri di depan meja perawat. Dia sedang membaca catatan medis pasien yang akan dioperasi oleh wanita itu beserta tim. "Suster, kamu sudah memeriksa kondisi pasien sebelum dioperasikan?" tanya Arumi pada seorang perawat yang berjaga di bangsal bedah. "Sudah dokter, kondisi pasien siap untuk dioperasi malam ini," sahut wanita dalam balutan pakaian seragam perawat. "Bagus, tolong siapkan semua kebutuhan operasi dan juga persiapkan stamina kalian, sebab operasi kali ini akan memakan waktu cukup lama." Arumi mencoba memperingatkan perawat dan rekan sejawatnya. "Baik dokter," ucap mereka hampir bersamaan. "Ya sudah, aku akan ke ruangan dulu, kalian boleh bubar sekarang." Dengan anggun, Arumi melangkahkan kaki jenjang itu menuju ruangan yang ada di ujung koridor rumah sakit. Ketika melewati ruangan VIP, dia berpapasan dengan Amelia, rekan kerja wanita itu. "Aduh, calon kepala bangsal kita tampaknya sibuk sekali." Amelia berjalan di sisi sebelah kiri Arumi. "Kamu jangan sembarangan bicara. Aku tidak mungkin mendapatkan jabatan itu." Amelia terkekeh. "Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dokter. Jika Allah sudah menghendaki, maka akan terjadi." Arumi hanya tersenyum. "Terima kasih atas ceramah Dokter Amel. Posisi kepala bangsal merupakan jabatan yang sangat bergengsi bagi semua dokter yang bertugas di rumah sakit. Hampir seluruh dokter mengincar jabatan itu. Tak jarang mereka berlomba-lomba menampilkan kemampuan dan keahlian di bidang masing-masing agar bisa menduduki jabatan itu. Begitupun dengan Arumi, wanita berusia 27 tahun yang bekerja di rumah sakit itu mendambakan jabatan sebagai kepala bangsal. Selama setahun ini dia bekerja keras, menampilkan kemampuan yang dimiliki agar petinggi rumah sakit memberikan jabatan itu pada Arumi. "Dokter, kamu sudah dengar kabar yang sedang beredar di rumah sakit?" tanya Amelia ketika mereka berada di dalam ruangan. Arumi menuangkan air ke dalam gelas, lalu meneguknya hingga tandas. "Belum, memang ada kabar apa?" "Aku mendengar kabar bahwa akan ada dokter baru di rumah sakit ini, namun tidak tahu dia akan masuk di poli mana." Amelia menopang dagu dengan kedua tangan, lalu berkata, "Selain itu, aku pun mendengar bahwa dia adalah seorang pria tampan dan masih single. Oh Tuhan, semoga saja dia memang ditakdirkan untuk menjadi jodohku." Arumi mengernyitkan dahinya mendengar celotehan rekan kerjanya. Dia melirik sekilas ke arah Amelia. "Jangan terlalu percaya dengan kabar burung. Bisa saja itu hanya gosip yang sengaja dihembuskan." Amelia mendelik seraya berkata, "Kenapa dokter meruntuhkan harapan yang baru saja aku bangun?" "Itu karena aku tidak mau kamu sakit hati setelah tahu kenyataan bahwa dia sudah ada yang punya." Aku yakin, andaikan kamu masih single, pasti berangan-angan juga kan menjadi kekasih pria itu." "Dokter Amel, kamu benar-benar ya membuat konsentrasiku buyar." "Sudah, lebih baik pelajari kasus yang akan kita tangani malam ini," protes Arumi, seraya memberikan catatan medis pasien yang akan dioperasi oleh mereka. Tak terasa waktu terus berputar, kini jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Arumi, Amelia, dan beberapa tenaga medis lain sudah bersiap dengan pakaian khusus yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan operasi. Sebelum memulai operasi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Arumi selaku ketua tim memimpin doa agar operasi yang dilakukan berjalan lancar tanpa ada kendala dan hambatan. Setelah berdoa, para dokter dan beberapa perawat yang terlibat sibuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Beberapa jam kemudian, Arumi sudah menyelesaikan tugasnya sebagai dokter. Masih dengan seragam operasi, wanita itu keluar ruangan menemui keluarga pasien. Di luar ruangan sudah ada istri beserta anak dan menantu pasien. Melihat Arumi keluar ruangan, sang istri menghampiri wanita itu. "Dokter, bagaimana operasi suami saya?" tanyanya pada Arumi. Arumi menurunkan masker yang menutupi hidung dan mulut wanita itu. "Alhamdulillah Bu, operasi berjalan lancar. Saat ini pasien masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Efek obat bius yang diberikan padanya. Namun, beberapa jam ke depan insya Allah, pasien akan segera sadarkan diri," tutur Arumi. Seluruh keluarga pasien tampak tersenyum bahagia.
Istri dari si pasien itu secara refleks mencium punggung tangan Arumi. "Dokter, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa suami saya." Butiran cairan meleleh di pipi wanita itu. Ia amat terharu, akhirnya suami tercinta bisa sembuh dari penyakit yang diderita olehnya selama ini. Wanita dalam balutan pakaian operasi merasa canggung dengan tindakan istri dari pasien yang baru saja dioperasi. Dengan sopan Arumi berkata, "Ibu tidak perlu mencium tangan saya. Ini sudah menjadi tugas kami sebagai seorang dokter. Kedepannya tolong perhatikan kesehatan jantung pasien." Saat jam istirahat, seluruh tenaga medis yang bekerja di Persada International Hospital segera berhambur, memenuhi kantin. Seketika bangunan berukuran 2 lantai itu berubah menjadi lautan manusia. Beragam usia, jenis kelamin, dan profesi berbaur menjadi satu, tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu mengisi perut yang terasa lapar. Begitupun dengan Arumi. Wanita cantik itu baru saja menyelesaikan tugasnya di poli bedah. Setelah berkeliling melakukan visit terhadap pasien yang berada di poli bedah, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat kaki jenjang itu memasuki sebuah ruangan yang diperuntukkan khusus bagi dokter jaga, terdengar suara dering ponsel berbunyi. Arumi mengeluarkan telepon genggam itu dari dalam saku Snelly tanpa melihat ID penelepon. Ia sudah tahu siapa yang menghubunginya. "Halo," ucap wanita itu saat gawai menempel di telinga. "Aku sudah tiba di Mall Taman Anggrek. Kamu di mana?" tanya Rini. Wanita berusia 27 tahun itu turun dari mobil, lalu melangkah masuk ke dalam mall. Hari itu ia sengaja meminta Arumi menemaninya menjemput si kembar. Bagus dan indah. Kedua anak kecil itu mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh salah satu taman bermain di mall tersebut. "Masih di rumah sakit, aku baru saja masuk ke ruangan. Kamu sudah lama tiba di sana." Di seberang sana, Rini menggelengkan kepala sambil berkata, "Belum, baru 1 menit yang lalu aku sampai." Wanita itu menyingkap bagian lengan pakaian, melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. "Setelah tiba di mall, kamu langsung ke lantai 3. Temui aku di taman bermain. Aku dan si kembar akan menunggumu di sana." Sambungan telepon terputus. Dengan gerakan cepat ia melepas Nelly serta meraih sling bag yang ada di dalam loker. Ia melangkah dengan tergesa-gesa sebab tidak ingin membuat kedua keponakan kembarnya menunggu terlalu lama. Tak perlu menunggu lama, Arumi telah tiba di Mall Taman Anggrek. Ia segera berlari menuju lantai 3. Suasana mall saat siang hari ramai. Bangunan 3 lantai itu dipadati para pengunjung yang hendak berbelanja, menonton film di bioskop, atau hanya sekedar hangout bersama orang terdekat. "Permisi Pak, bisa tolong tekan tombol angka 3, pinta Arumi pada pria bertubuh jangkung yang berdiri di depannya. Keadaan lift penuh sehingga wanita itu kesulitan menjangkau tombol di depan sana. Pria asing itu menoleh sekilas ke arah Arumi sebelum menuruti permintaan wanita itu. Setelah ia menekan tombol, Arumi dengan ramah mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika pintu lift berdenting dan terbuka, Arumi langsung menghambur keluar. Ia bisa bernapas lega akhirnya. Penderitaan wanita itu berakhir. Selama berada di dalam lift, ia harus berdesak-desakan dengan para pengunjung lain. Berdiri di sudut lift, dihimpit oleh 7 orang pengunjung membuatnya sesak napas. Apalagi harus berhadap-hadapan dengan pria asing yang menolongnya barusan. Berada di posisi intim membuat wanita itu merasa tidak nyaman. "Maaf, aku terlambat." Arumi berlari kecil menghampiri Rini yang sedang duduk di bangku. Ibu 2 orang anak itu menggelengkan kepala. Ia heran, mengapa Arumi selalu saja terlambat setiap kali mereka berjanji untuk ketemuan di suatu tempat. "Kamu selalu saja terlambat," ukas Rini sambil mendelik ke arah sahabatnya. Arumi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa bersalah karena sudah datang terlambat. Ia berjongkok di hadapan si kembar, mengusap lembut rambut mereka. "Maafkan Onti ya, karena sudah membuat kalian menunggu terlalu lama. Sebagai ganti rugi, Onti akan mentraktir kalian makan es krim. Bagaimana?" tanyanya. "Hole!" pekik Bagus dan Indah hampir bersamaan. Kedua bocah kecil itu berjoget kegirangan sambil bertepuk tangan. Kedua mata berbinar bahagia karena wanita dewasa yang amat disayangi oleh mereka akan membelikan salah satu makanan favorit. "Aku mau rasa coklat, Onti," seru si sulung Bagus dengan logat cadel. "Kalau aku mau rasa stroberi, Onti."
timpal si bungsu Indah. Arumi terkekeh hingga pundak wanita itu bergoyang. Oke, kalian boleh memilih rasa apapun yang diinginkan. Asalkan setelah makan es krim, tidak lupa menggosok gigi, agar gigi kalian tidak bolong. Siap, bos, timpal si kembar hampir bersamaan. Arumi terpaku sejenak, pikirannya menerawang jauh ke atas sana. Wanita itu membayangkan andaikan kedua bocah kecil itu adalah anaknya. Mungkin saat ini ia adalah wanita yang paling bahagia di muka bumi. Memiliki anak-anak yang lucu, pintar, dan menggemaskan merupakan impian seluruh wanita di dunia ini. Tanpa sadar satu butir cairan kristal meluncur begitu saja. Onti jangan menangis, nanti wajah Onti berubah jelek seperti nenek sihir. Tangan mungil Indah terulur. Ia mengusut cairan bening di sudut mata Arumi. Benar, kalau Onti menangis, maka kami akan ikut bersedih. Timpal Bagus. Jatuh sudah air mata Arumi. Benteng pertahanan yang ia bangun sedari tadi hancur sudah. Wanita itu tak sanggup lagi membendung air matanya. Tubuh mungil kedua bocah itu ada dalam dekapan. Ia memeluk erat seakan tak mau melepaskan mereka. Arumi berjalan diapit kedua anak-anaknya menggemaskan. Sementara Rini berjalan di belakang, memperhatikan tingkah sahabat dan kedua anaknya. Untung saja ada Bagus dan Indah yang dapat menghibur Arumi. Coba kalau tidak ada, mungkin saat ini, wanita itu masih menangis sesegukan di bahuku. Rini menghela napas panjang. Semoga kebahagiaan segera menghampiri Rumi, batinnya. Ketika berjalan melewati toko perhiasan, Rini tak sengaja melihat mertua Arumi sedang berdiri di depan etalase perhiasan. Wanita setengah baya itu sibuk memilih beberapa perhiasan yang menyilaukan mata. Rumi, itu kan Tante Naila, bisik wanita itu. Arumi refleks, menoleh ke arah yang sedang ditatap oleh Rini. Seolah senyum tersungging di sudut bibir wanita itu. Kamu tunggu di sini, aku akan menemui Mama sebentar. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajak si kembar ke sana. Rini menunjuk ke arah stand penjual es krim. Arumi melangkah ke arah Naila yang sedang sibuk memilih perhiasan bersama teman-teman sosialita. Segurat kebahagiaan terlukis di wajah wanita itu. Hanya tersisa 1 meter lagi. Langkah wanita itu terhenti. Ia terkejut oleh kedatangan seorang gadis cantik yang menghampiri Naila beserta teman-temannya. Dengan mata kepala sendiri, ia melihat kedekatan hubungan yang terjalin antara Naila dan gadis itu. Mertuanya itu tersenyum manis, mencium bahkan memeluk tubuh gadis itu dengan penuh cinta. Seketika terbesit rasa iri dalam hati Arumi. Seumur hidup ia belum pernah diperlakukan manis oleh wanita yang berstatuskan sebagai mertuanya itu. Mama, lirih Arumi. Refleks semua orang yang ada di dalam toko itu menoleh ke sumber suara. Naila menghembuskan napas panjang ketika melihat menantunya melangkah mendekat ke arahnya. Geng ibu sosialita. Loh, bukankah itu menantunya Jeng Naila ya? Tanya salah satu teman sosialitanya. Lalu wanita geng sosialita yang beranggotakan 5 orang itu memperhatikan penampilan Arumi dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Itu kan menantunya Jeng Naila yang mandul itu toh? Seru salah satu wanita parubaya berambut sebahu. Pelankan suaramu, jangan sampai terdengar oleh Jeng Naila. Mendengar bisikan-bisikan meresahkan itu, Naila dibuat geram. Wanita itu mendengus dengan kesal. Kalau kalian mau bergosip, tunggu sampai aku pergi. Seketika keempat wanita itu membungkam, tak ada yang berani membuka mulut lagi. Lena, salah satu dari mereka menghampiri Arumi. Ia menyambut menantu Naila dengan ramah. Senyum manis tersungging di bibir wanita parubaya itu. Ayo ke sini bergabung bersama kami. Wanita parubaya itu menyentuh pundak Arumi, menariknya dengan lembut. Kebetulan Arumi ada di sini, kita bisa berbelanja bersama-sama. Sontak semua orang yang ada di sana terkejut mendengar perkataan Lena. Tanpa terkecuali, Naila dan gadis yang berdiri di tengah-tengah perkumpulan ibu-ibu sosialita. Jeng Lena, kenapa mengajak menantu Jeng Naila ikut serta bersama kita? Benar, merusak suasana saja. Timpal yang lain. Dengan lemah lembut, Lena berkata, memangnya kenapa kalau aku mengajak Arumi gabung bersama kita? Ia menatap kelima wanita parubaya itu satu persatu. Aku rasa semakin banyak orang yang ikut bergabung maka akan semakin seru. Lena mengusap bahu Arumi. Jangan takut, ada tante di sini, bisiknya.
Arumi melepas seragam scrub yang berwarna hijau, lalu meletakkannya ke dalam tempat pakaian kotor. Wanita cantik itu mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian berjalan menuju ruangan khusus untuk digunakan olehnya untuk beristirahat. Jam dinding di ruangan itu menunjukkan pukul 12 malam. Sudah hampir 10 jam Arumi berada di rumah sakit. Dia merasakan seluruh tubuh terasa pegal dan mulai mengantuk. Untung saja sebelum turun dari mobil, tadi siang wanita itu sudah meminta Burhan, sang sopir, untuk menjemput. Jadi dia tidak perlu menyetir sendirian menembus dinginnya udara malam hari. Ketika Arumi menuju loker untuk mengambil tas dan barang berharga lain, telepon genggam wanita itu berdering. "Halo Pak, sudah sampai mana?" tanya Arumi sambil mengunci pintu loker. "Saya sudah ada di parkiran, Bu," jawab Burhan. "Di seberang sana." "Bapak tunggu sebentar, saya turun sekarang," titah wanita itu. Dia berjalan di koridor rumah sakit yang sepi menuju parkiran saat seorang perawat menyapa wanita itu. "Dokter Arumi sudah mau pulang." Seorang perawat yang berjaga di shift malam berjalan ke arahnya sambil membawa cairan infus di atas troli. "Benar, Pak Burhan sudah menunggu di parkiran. Kalau begitu saya pulang duluan ya." "Suster, baik." Arumi melambaikan tangan ke arah gadis itu. Biasanya dia akan menghabiskan waktu beberapa menit untuk berbincang dengan perawat itu, tetapi untuk kali ini, Arumi lebih memilih segera bergegas pulang sebab rasa kantuk sudah menguasai. Kedua pelupuk mata wanita itu. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, dia mengetuk jendela mobil. "Apakah kita langsung pulang, Bu?" tanya Burhan dari balik kemudi. "Iya Pak, tapi tolong jangan ngebut-ngebut, karena jalanan pasti licin akibat hujan tadi sore," pinta Arumi mencoba memperingatkan Burhan agar lebih berhati-hati dalam mengendarai mobil. Tanpa menunggu lama, Burhan segera menginjak pedal gas, meninggalkan parkiran rumah sakit. Mobil Alphard series terbaru perlahan membelah jalanan ibu kota. Suasana lenggang memudahkan pria berusia separuh baya itu berlenggak-lenggok di atas aspal mulus menuju kediaman Mahesa. 40 menit berlalu, kini kendaraan itu sudah berada di pekarangan rumah mewah berlantai 2. Rumah yang bernilai di atas 1 miliar dibeli atas jerih payah Arumi dan Mahesa. 1 bulan setelah menikah, mereka berdua memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen kecil sambil menabung membeli rumah impian yang kelak menjadi surga bagi pasangan suami istri itu. "Bu Arumi, kita sudah sampai di rumah." Burhan mencoba membangunkan Arumi yang masih terlelap di kursi belakang. Tidak mendapatkan jawaban, Burhan membangunkan Arumi dengan menaikkan 1 oktav suaranya. "Bu, kita sudah sampai." Perlahan Arumi membuka mata saat mendengar suara serak seorang pria membangunkan wanita itu dari kursi depan. Dia merubah posisi duduknya menjadi tegak sambil mengumpulkan nyawa yang sempat berkelana kemana-mana. "Nanti tolong mobil ini langsung masukkan ke dalam garasi." Arumi turun dari dalam mobil. Mbak Tini yang saat itu masih belum memejamkan mata segera bergegas membukakan pintu untuk sang majikan. Kala mendengar deru mesin kendaraan berhenti di depan rumah. "Ibu mau saya buatkan teh chamomile?" "Tidak Mbak, saya mau langsung istirahat." Arumi menaiki anak tangga menuju pintu masuk rumah berlantai 2 dengan hati-hati. Saat berada di depan pintu, wanita itu membalikkan badan dan bertanya, "Mas Mahes ada di kamar?" "Bapak memberitahu saya bahwa malam ini tidak pulang sebab ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Memangnya Pak Mahes tidak menelpon Ibu?" Arumi tersenyum getir, lalu membuang pandangan ke arah lain. "Tidak, mungkin dia terlalu sibuk hingga lupa menghubungi saya." Kemudian wanita itu masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Arumi mulai diliputi kebimbangan akan sikap Mahesa. Ini kali pertama, pria itu lembur tanpa memberitahu sang istri terlebih dulu. Biasanya dia akan pulang tepat waktu meski pekerjaan di kantor menumpuk. "Apa aku salah ucap ya? Kok sikap Bu Arumi berubah?" batin Mbak Tini. Arumi berada di dalam kamar. Kamar itu dalam keadaan gelap gulita tanpa pencahayaan sama sekali. Dengan hati-hati, wanita itu mendekati saklar lampu, lalu dalam sekali tekan, ruangan gelap itu menjadi terang benderang. Dia melempar sepatu dan tas ke sembarang tempat, kemudian menghempaskan tubuh di atas kasur empuk di kamar itu. Wanita itu membuang napas kasar, lalu merogoh telepon genggam dari saku rok. "Mas, kamu di mana? Tumben sekali, tidak meminta izin padaku sebelum lembur. Apakah perusahaanmu sedang mengalami masalah?"
Setelah pesan terkirim, Arumi bangkit dari ranjang, lalu melakukan ritual malam sebelum tidur. Malam itu untuk pertama kalinya, Arumi terbaring di kasur empuk sendirian, tanpa belayan dan pelukan dari suami tercinta. Keesokan hari, selepas menunaikan kewajiban sebagai umat beragama, Arumi bergegas turun ke lantai bawah. Hari itu dia membantu Mbak Tini menyiapkan sarapan. Loh, Bu Rumi tumben jam segini sudah bangun, tidak berangkat ke rumah sakit. Tangan Mbak Tini sibuk mencuci sayuran yang sudah dikupas. Nanti siang baru berangkat. Kebetulan semalam ada tindakan operasi, jadi aku dan tim diberikan waktu lebih lama untuk beristirahat di rumah. Dengan cekatan Arumi mengolah masakan. Meskipun dia jarang terlihat memasak di dapur, tetapi kemahiran wanita itu dalam mengolah makanan tidak perlu diragukan lagi. Arumi kecil banyak belajar dari sang mama, karena Nyimas memiliki usaha di bidang kuliner. Tak jarang setiap kali ibu angkat dari Arumi berjibaku dengan peralatan masak, Dara cantik pecinta makanan padas ini turut serta dalam membantu Nyimas di dapur. Biar saya saja, Bu. Ibu lebih baik duduk di sofa sambil baca majalah atau nonton berita daripada di dapur. Nanti tangan ibu terluka. Kalau terluka tidak bisa mengoperasi pasien. Mbak Tini mencoba mengingatkan Arumi. Saya kan hanya membantu, Mbak. Lagi pula makanan ini adalah makanan favorit Mas Mahes. Jadi biarkan saya membuatkan makanan spesial untuknya. Sebuah senyuman ramah terbit di bibir Arumi. Tanpa ragu wanita itu menumis semua bumbu, sayuran dan bahan pelengkap lain, serta mencampurnya menjadi satu dalam sebuah wajan. Mbak Tini kan tahu, semalam Mas Mahes lembur, oleh sebab itu saya memutuskan memasak sendiri menu favorit untuknya, karena dia pasti lelah harus berkutat dengan tumpukan kertas, serta laporan yang menumpuk di atas meja, sekalian membuat kejutan untuk suami tercinta. Tidak masalah kan? Timpal Arumi. Mbak Tini tersenyum, melihat kebahagiaan masih menyelimuti keluarga kecil itu. Meskipun rumah itu masih sepi, karena belum ada kehadiran seorang anak yang akan menjadi pelita bagi kedua orang tua, tetapi dengan adanya cinta dan kasih sayang antara sepasang suami istri itu, wanita yang berprofesi sebagai asisten di rumah Mahesa, yakin, suatu saat nanti kebahagiaan keluarga itu akan lengkap asalkan mereka bersabar, tetap berusaha dan selalu berbaik sangka pada Sang Pencipta. Tidak masalah kok, Bu. Malah akan menjadi ladang ibadah bagi ibu di kemudian hari karena sudah membahagiakan suami. Insya Allah surga sebagai balasannya. Amin, terima kasih Mbak. Beberapa menit berlalu, semua hidangan sudah tertata rapi di atas meja makan. Hari itu Arumi dibantu Mbak Tini memasak capcay, menu favorit Mahesa, ayam goreng, tahu, tempe, serta tidak lupa kerupuk udang sebagai pelengkap. Walaupun Arumi serta Mahesa hidup berkecukupan, tetapi untuk menu makanan mereka lebih memilih yang sederhana, asalkan lezat dan sehat bagi pasangan suami istri itu. Tidak masalah. Mbak, kamu langsung sisihkan untukmu dan Pak Burhan. Setelah itu segera disantap selagi masih hangat, ucap Arumi sambil memasukkan nasi serta lauk pauk ke dalam kotak makan. Rencananya pagi itu dia akan membawakan sarapan untuk suami tercinta. Dari arah dapur wanita yang sudah dianggap seperti saudara oleh Arumi berseru dengan sopan, "Baik, Bu." Kemudian dia melanjutkan kembali pekerjaan yang sempat tertunda. Tepat pukul 7:30, Arumi sudah rapi dalam balutan mini dress di bawah lutut, motif bunga-bunga kecil, serta terdapat bel di bagian pinggang dengan rambut tergerai, membuat wanita itu terlihat begitu cantik. Meski memakai riasan tipis, tetapi aura kecantikan wanita itu tetap terpancar bagai sinar rembulan di malam hari. "Pak, kita ke kantor Mas Mahes. Setelah itu tolong antarkan ke rumah Mama Naila. Sudah lama sekali saya tidak menjenguk beliau." Pak Burhan menautkan kedua alis, lalu memandangi Arumi dari kaca spion. "Apa tidak sebaiknya ibu menunggu Pak Mahes saja? Saya khawatir Bu Naila akan berbuat macam-macam pada ibu." Arumi menatap ke arah Burhan dengan tatapan nanar. Dia mengerti maksud ucapan sopirnya itu, sebab hubungan antara kedua wanita beda generasi itu tidak pernah akur. Terakhir kali Arumi datang berkunjung ke rumah utama, sempat terjadi perselisihan di antara mereka, hingga Burhan dan Adiguna turun tangan. "Kali ini tidak akan terjadi perselisihan di antara kami, Pak." Arumi menghela napas sejenak guna memenuhi dadanya yang terasa sesak. "Bagaimanapun juga, Mama Naila adalah mertua saya.
Ibu dari Mas Mahes, wanita yang wajib saya hormati selain Mama Nimas. Burhan tidak sanggup berkata-kata. Dia hanya bisa berharap semua kejadian tempo hari tidak terulang lagi. Sepanjang jalan tak ada perbincangan lagi di antara Burhan dengan Arumi. Pria itu fokus dengan jalanan di hadapannya, sementara Arumi menatap ke jendela. Jarak antara rumah dengan kantor Adiguna terbilang cukup jauh, memakan waktu selama kurang lebih 40 menit. Tetapi, jika jalanan macet bisa sampai 1 jam. Arumi menatap layar ponsel, berharap Mahesa membalas pesan yang dikirim oleh wanita itu tadi malam. Namun suaminya tak kunjung membalas pesan tersebut hingga detik ini. Kenapa Mas Mahes tidak membalas pesanku? Apakah dia lupa bahwa semalam aku mengirimkan pesan? Batin Arumi. Terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, membuat Arumi tidak menyadari bahwa kini mobil yang ditumpangi wanita itu sudah memasuki area perkantoran. Gedung 20 tingkat itu berada di pusat kota Jakarta. Bangunan kokoh menjulang tinggi ke langit tampak menonjol dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Kita sudah sampai, Bu, ucap Burhan tatkala dia menghentikan laju kendaraan, tepat di depan pintu masuk. Sebelum masuk ke dalam kantor, menarik napas panjang, mencoba memberanikan diri, serta menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan saat dia bertemu Mahesa. Setelah dirasa cukup tenang, dia turun dari mobil, lalu masuk ke dalam gedung yang didirikan oleh papa mertuanya. Kaki jenjang itu melangkah di antara lautan manusia yang berbaris, mengantri untuk melakukan absen secara otomatis melalui fingerprint. Di saat Arumi menunggu pintu lift terbuka, pada waktu yang sama, seorang gadis cantik baru saja keluar dari ruangan Mahesa. Dia berjalan dengan anggun, sambil sesekali menebarkan senyuman manis pada karyawan yang berpapasan dengannya. Bersambung.